Di keluarga masih panjang jalannya ke politiknya itu kan. Reaching this part of politics itu kan through a long way banget gitu. Dari IPB kan masih ada, saya masih sekolah lagi, terus saya masih ada kerja, terus saya masih bisnis, terus saya aktif di organisasi. Jadi nggak jump up dari bantu Buya lah gitu katanya gitu. Bantu kampung-kampung. Saya nggak mau, tetap nggak mau. Saya bilang nggak lah, saya bilang gitu. Saya lahir aja nggak besar di Sumatera Barat gitu kan. Kamu ini kan bapak saya orang Padang, ibu saya orang Solok, kakek nenek dari sini semuanya. Jadi memang orang Minang murni, cuman saya lahir besar di Jakarta. Terus pas bantu Buya katanya gitu. Hari ini harus saat ini mobilnya begitu. udah dipakai 3 bulan. Tapi baru ributnya sekarang ya kan. Mobilnya di bawah harga pagu, nggak menyalahi aturan. Terus nggak mengganggu anggaran COVID sama sekali, bahkan ada sisanya gitu kan. Jadi sebenarnya secara prosedur dan apa nggak ada yang salah. Terus kedua, waktu saya pakai mobil pribadi nggak ada yang ribut, ya kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Kovesia warna-warni Indonesia. Hari ini bertemu lagi dengan Febri Anita. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan bintang tamu spesial saya. Saya sudah kedatangan bintang tamu hari ini dengan Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat. Ada Bapak Audi Joinaldi di sini. Selamat malam, Bapak. Malam. Assalamualaikum. Bagaimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Nah, itu yang paling penting di saat pandemi seperti ini, kabar sehat yang perlu kita dengar, apalagi dari Bapak yang sangat sibuk ya Pak ya. Tapi alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang dengan kita hari ini. Kita akan banyak sekali bertanya dengan Bapak Wakil Gubernur, mulai dari mungkin profil sampai juga dengan isu terkini gitu. Sebelum kita ke isu-isu terkini ini Bapak Audi, ini kan seorang wakil gubernur dengan background dari pertanian. Kita pengen tahu nih, apa sih sebenarnya motivasi atau dorongan kenapa memilih pertanian pada saat waktu kuliah begitu, Bapak? Kalau waktu kuliah memang dari awal SMA saya punya cita-cita kalau kuliah tuh di IPB, Institut Pertanian Bogor. Oh gitu. Memang dari dulu begitu. Kenapa? Karena orang tua saya sempat kuliah di IPB tapi nggak selesai. Jadi ya drop out istilahnya, jadi 2,5 tahun kuliah nggak selesai. Jadi dari dulu sering diajak orang tua jalan-jalan ke Bogor, gitu. Terus kasih tahu dulu ayah kuliah di sini, dulu ayah kuliah di sini. Jadi di kepala saya sudah tertanam gitu ya. Saya nanti pas kuliah masuk IPB. Jadi ya udah akhirnya masuk IPB. Dari SMA udah cita-cita pinginnya kuliah di IPB gitu. Oke. Kemudian dari IPB ngambil jurusan pertanian, peternakan. Kemudian pindah ke jalur politik ini Bapak. Ini motivasinya dari mana? Apakah ada dari keluarga? Masih panjang jalannya ke politiknya itu kan. Reaching this part of politics itu kan through a long way banget gitu. Dari IPB kan masih ada, saya masih sekolah lagi, terus saya masih ada kerja, terus saya masih bisnis, terus saya aktif di organisasi. Jadi nggak jump up dari langsung IPB. Iya benar-benar. Jadi kan banyak yang kita lewatin di situ, yang nganterin saya ke sini karena ya dari IPB saya kuliah S2 pertama saya di Belanda, di situ saya jadi presiden PPI, jadi udah mulai aktif organisasi. Waktu di IPB pun saya aktif di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa ya, kampus, terus presiden PPI. Waktu itu saya presiden PPI paling muda di Belanda. Aktivis juga ternyata. Enggak, sekarang aktebal, udah nggak tipis lagi. Nah terus dari sana saya sempat kuliah lagi di UNAN, terus di Unhas, terus di PB lagi doktor saya, terus di UGM. Nah dari situ kan sebenarnya kan mulai terbentuklah karakter kita sebagai manusia kan, nggak tiba-tiba jump up to politics gitu. Kalau politics ini ibaratnya ya nggak sengaja lah, bukan sesuatu yang dicita-citakan gitu. Jadi dari situlah mulai banyak bergaul, banyak koneksi, banyak teman, aktif di berbagai organisasi. Nah gitu, baru akhirnya ke politik. Terus yang mendorong untuk masuk politik ini dari mana nih Pak? Nggak ada sih, gara di waktu itu diajak sama gubernur sekarang Buya, diajak jadi wakil gubernur Sumatera Barat. Ya mau nggak mau kalau udah ke situ kan artinya kan ya harus berpolitik kalau ikut
pilkada, jadi pejabat publik, ikut berpolitik. Keluarga waktu itu tanggapannya seperti apa, Pak? Saya kan nggak mau sebenarnya gitu, dengan masuk ke politik saat itu saya nggak mau. Jadi waktu Buya ajak itu tolak, ngajak lagi 2 kali tolak, 3 kali tolak. Total itu 4 kali, yang kelima baru saya iakan. Ya itu waktu ayah saya bilang itu, kamu kan usaha saya kan di dunia pertanian, ternakan, hampir semuanya di Indonesia bagian timur, Sulawesi gitu. Terus waktu itu yang ayah bilang ini itu Buya tuh ngajakin tuh serius tuh gitu, apa namanya, kamu ini, saya nggak mau, saya bilang enggak lah, saya nggak usah ikut. Gitu. Berarti berkali-kali sampai kelima kali baru diterima ya, Pak ya? Baru iya. Tawaran dari Buya. Iya, waktu itu ceritanya gitu lebih kurang. Jadi diajak nggak mau, terus baru ayah saya bilang ini bantu Buya lah gitu katanya. Gitu. Bantu kampung kamu. Saya nggak mau, tetap nggak mau, saya bilang enggak lah, saya bilang gitu. Saya lahir aja nggak besar di Sumatera Barat gitu kan. Kamu ini kan bapak saya orang Padang, ibu saya orang Solok, kakek nenek dari sini semuanya. Jadi memang orang Minang murni, cuman saya lahir besar di Jakarta. Terus pas apa namanya bantu Buya katanya gitu. Berarti terakhir alasan kenapa akhirnya mengiyakan itu seperti apa? Apa ya, ada harapan khusus dari Buya ke Bapak? Orang tua saya bilang kamu ini seluruh keluarga Sumatera Barat katanya kan, orang Sumatera Barat maksudnya. Terus malahan bisnis di Indonesia Timur, bantuin gubernur karena saya punya banyak teman gubernur di Indonesia bagian timur gitu kan. Udah bantu kamu bangun kampung kamu sendiri. Nah, saya bilang waktu itu enggak lah, ngapain? Lahir aja enggak di sana, besar aja di sana. Terus saya bilang enggak perlu lahir besar di sana, kalau perlu mati di sana. Nah, itu jadi titik saya berpikir gitu kan, apakah ya. Nah, terus habis itu saya sempat umroh waktu itu. Waktu itu belum corona ya. Udah sih di Cina udah, tapi belum worldwide spreading gitu. Terus di situ baru saya istikharah gitu ya. Nah, situ ya dapat jawaban di sana gitu ya. Terus saya bilang ke Buya, ya oke, saya mau jadi calon wakil gubernur waktu itu. Dan alhamdulillah terpilih oleh rakyat untuk dipercaya menjadi wakil gubernur Sumatera Barat ini, Pak. Sudah 6 bulan menjabat, ini bagaimana suka dan dukanya ini, Pak? Ya namanya hidup ya, ups and down, pasti ada naik turunnya, pasti ada hambatannya. Kalau mau lancar namanya main prosotan ya kan. Iya. Jadi ya kita nikmatin aja. Yang penting kan tujuannya, niatnya adalah untuk membantu Sumatera Barat ya kan. Terus mengembangkan apa-apa hal-hal pokok bidang ekonomi yang ada di Sumatera Barat, memperbaiki COVID di Sumatera Barat. Ya itu aja lah objektifnya. Membuat kebijakan-kebijakan yang bisa menguntungkan banyak pihak, ya itu. Tambah lagi Bapak kan ini ada program yang paling unggul katanya, itu adalah 100.000 entrepreneurship. Sudah dimulai. Nah itu sudah sampai mana itu, Pak? Jadi kita sebar di seluruh OPD ya kan. Jadi tapi mesti paham dulu creating entrepreneurs ya. Creating entrepreneurs itu artinya bukan ngasih modal ke mereka, bukan. Kalau modal ya bukan dari Pemprov kan, dari institusi keuangan mestinya. Creating entrepreneurs itu ya menciptakan jiwa entrepreneurial ke pemuda-pemuda Sumatera Barat. Jadi beberapa program kita sebar ke OPD. Ada yang petani milenial gitu kan. Nanti mereka registering, daftar. Terus ada juga ya, kemarin kita kerjasama juga dengan sekolah cukur. Jadi mereka bisa tukang cukur kan, nanti juga bisa jadi entrepreneur. Maksudnya bisa kerja untuk dirinya sendiri gitu paling enggak. Terus ada juga bisa buka sekolah cukur gitu-gitu. Terus nanti ada beberapa yang kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, dengan BLK, nah, terus dengan beberapa OPD yang jadi nggak hanya di satu OPD. Berarti skillnya yang kita ini ya Pak ya? Iya, soft skill, hard skill. Terus kita juga kerjasama kemarin ada beberapa program kerjasama dengan IPB waktu itu sekolah bisnis ya kan, terus dengan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, nah gitu lah. Oke. Jadi pelan-pelan udah dijalankan. Sudah mulai berarti deh ya Pak ya. Oke. Seberapa potensial kira-kira milenial di Sumatera Barat untuk menjadi entrepreneur gitu? Gini, Sumatera Barat 37%, mungkin 40% sekarang ya. Atau kalau kita mau masukin gen Alpha, kan milenial Z Alpha, mungkin udah 65% penduduk Sumatera Barat usianya usia produktif gitu. Kalau dilihat dari captive market yang besar dari usia produktif tersebut, artinya peluangnya banyak yang bisa dijaring dari situ. Yang masih lagi kuliah atau yang udah baru lulus kuliah atau yang SMA juga ada gitu kan. Jadi memang kalau dilihat dari
spreading jumlah penduduknya, opportunity-nya pasti besar di Sumatera Barat. Apalagi memang karakter orang Minang itu kan karakter berdagang. Tapi dari yang sudah berjalan, ini kendala yang paling utama itu apa, Pak? So far nggak ada sih. Berarti jadi berjalan lancar ya? Gini, Febri aturannya harus berpikir dari sisi positif. Oke. Ini Febri tipe manusia yang mikirnya negatif. Enggak terus. Juga. Pasti belum punya pacar. Ya kan? Jadi kalau nanya persoalan jangan kendala dulu, manfaatnya. Okay. Biasanya. Jadi memang itu wajar. 99% manusia selalu berpikir always thinking from their negative side of the brain. Nah, termasuk kamu di bawah alam sadar kamu. Jadi jangan mau memulai sesuatu miskin masalah. Kalau buat saya nggak ada masalahnya. Masalahnya adalah kurang spot yang kita sediakan. Jadi artinya saking banyak yang mau gitu kan, jadi spotnya masih terbatas karena anggaran dan sebagainya, ya kan. Nah itu gitu ya, coba ya always think from kita ganti mindsetnya gitu ya. Dari sektor potensial ini di Sumatera Barat kan banyak ini ya Pak ya, mulai dari pariwisata, pertanian gitu. Ini dengan banyaknya sektor yang potensial, mana sih sebenarnya yang jadi prioritas dalam program Bapak dengan Bu Ye sendiri? Kita lihat dari pendapatan domestik regional bruto PDRB Sumatera Barat memang masih didominasi oleh sektor agriculture atau pertanian. Di situ ada peternakan, perikanan masih masuk ke situ sebenarnya. Ya perkebunan dan sebagainya ya, lebih kurang seperempat ya, hampir seperempat PDRB kita. PDRB itu ya jumlah uang yang berputar di sektor tersebut. Itu dari sektor pertanian. Jadi leveraging utama ekonomi Sumatera Barat itu ya sektor pertanian. Memang itu nggak bisa dinafikan gitu. Baru habis itu ada perdagangan, jasa, pariwisata itu masih di nomor 5, 6, 7 gitu. Jadi pariwisata belum menyumbangkan segitunya lah gitu. Jadi artinya masih banyak peluang. Nah karena memang backbone ekonomi Sumatera Barat ini pertanian, ini bisa dilihat dari ininya. Ketika pertumbuhan ekonomi nasional menurun cukup tajam, biasanya provinsi-provinsi yang backbone ekonomi pertanian turunnya nggak setinggi penurunan nasional. Itu bisa dilihat. Kayak Jawa Barat, penurunannya lebih tinggi dibanding Sumatera Barat karena ternyata Jawa Barat memang pertaniannya juga bagus, kuat, tapi ternyata PDRB terbesar mereka dari sektor manufaktur atau industri gitu ya. Industri baik itu industri kecil, sedang, menengah. Ketika COVID, nah itu terhantamnya lebih berat dibanding sektor pertanian karena memang salah satu sektor yang bertumbuh di masa COVID itu pertanian di Indonesia. Maka itu kita lebih banyak fokus ke pertanian. Berarti dengan kata lain pertanian tidak terdampak oleh COVID? Ya bisa dibilang begitu karena kalau dilihat pertumbuhan di sektor pertanian di Indonesia masih bertumbuh positif dan bahkan berita positif di COVID yang terkait dengan sektor pertanian adalah nilai ekspor kita tumbuh. Gitu dia. Dari sisi pembangunan ini Pak, di pembangunan dari Sumatera Barat sendiri, ini jujur, bagaimana Bapak melihat pembangunan di Sumatera Barat? Mau bandinginnya sama siapa? Tergolong lambat kah atau cepat? Mungkin dibandingkan dengan provinsi lain atau dengan periode lain? Contohnya mungkin yang terdekat Riau. Oke. Kalau kita mau bandingin sesuatu harus apple to apple. Oke. Padang sandingin Riau adil nggak? Masih cukup fair. Riau ini mining based province sama plantation based province. Perkebunan, tambang, minyak, gas bumi gitu. Fairnya cuma karena dia sebelahan. Bukan karena basis pertumbuhan ekonominya. Gitu. Jadi kalau kita mau bandingin, kita anggap aja provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Sumber pangannya Sumatera bagian tengah. Kita bisa bilangnya lumbung pangan untuk Sumatera bagian tengah. Jadi lumbung pangan untuk Riau, untuk Jambi, untuk Bengkulu, ya itu Kepulauan Riau. Kalau mau bandingin mungkin agak-agak ke Jambi sedikit. Nah, kita lihat aja kalau mau bandingin, ya indeks-indeks yang bisa dibandingin dari pembangunan manusianya, ya kan? Terus juga indeks pertumbuhan ekonominya.
Memang bukan kita ngeliat oh di Riau nih lebih banyak gedung tingginya, lebih banyak mallnya, ya itu salah satu indikator ekonomi. Tapi kalau realnya kita lihat pertumbuhan ekonomi triwulannya, terus year on year-nya kita lihat, memang kita bukan yang superior, bukan yang di atas. Nah, jadi masih banyak PR yang mesti dilakukan. Bukan yang di Sumbar nggak ada banyak gedung tinggi nih kayak di Medan gitu. Bener. Ya jelas saja kita epicentrum salah satu tempat gempa Indonesia ya. Jadi nggak gitu. Jadi lihat dari pertumbuhan ekonominya, indeks pembangunan manusianya. Memang kita bukan termasuk yang superior, tapi not that bad, kan? Nah jadi memang artinya apa? Kalau dibandingin antar provinsi di Sumatera, walaupun nggak bisa apple to apple, bukan di posisi atas banget. Bukan juga di posisi bawah, kita mediocre, masih mediocre. Padahal potensi peluangnya untuk kita naik ke atas itu masih sangat terbuka lebar. Tadi ingat pariwisata ternyata belum menjadi penyumbang besar, padahal kita punya potensi yang amat sangat luar biasa. Gitu. Itu kendalanya apa Pak kira-kira? Di bidang apa? Kalau kan tadi Bapak bilang pembangunan itu sebenarnya kita punya potensi luar biasa. Kalau kita bilang di pertanian, salah satu kelemahan Sumatera Barat di sektor pertanian ini adalah belum adanya hilirisasi yang kuat. Karena bisnis saya di Sulawesi Selatan, saya coba bandingin dengan Sulawesi Selatan. Ini bisa apple to apple nih, karena Sulawesi Selatan juga agricultural based province. Jadi PDRB terbesarnya juga dari sektor agrikultur. Ya. Nah, Sulawesi Selatan pertumbuhan ekonominya di luar COVID itu bisa reaching 7-9%. Kita untuk 6% aja sulit. 5% lebih sedikit, 5% lebih sedikit yang sebelum-sebelumnya non-COVID ya. Kenapa kok Sulawesi Selatan growth-nya lebih tinggi? Memang secara geografis mereka cukup diuntungkan. Oke, itu satu. Kedua, memang Sulawesi Selatan hilirisasinya di sektor pertaniannya dalam arti luas itu udah lebih mature, udah lebih matang dibanding Sumbar. Jadi udah banyak industri yang terkait pertanian yang ada di sana. Nah, industri-industri ini udah banyak yang export base. Jadi mereka ada ekspor ke Jepang, ke Cina, ke Korea. Ingat, pertumbuhan ekonomi itu kan belanja pemerintah, belanja rumah tangga, apalagi? Enggak tahu. Kamu kuliahnya fakultas apa dulu? Aku sistem informasi. Oh iya. Investasi, ya kan? Ekspor minus import. Oke. Ya. Belajar ekonomi bentar. Nah jadi kalau ekspornya bisa tinggi, kenapa Sulawesi Selatan bisa banyak ekspor produk pertanian? Karena memang di upstreamnya, di hilirnya mereka udah lebih mature, udah lebih kuat. Nah, Sumber punya nggak peluang itu? Punya. Karena kita sama sebenarnya agricultural base, cuman hilirnya belum terlalu kuat. Berarti di Sumber itu hilirisasinya terkendalanya di mana Pak? Industrinya yang belum ada? Pertama ya industrinya belum ada. Investornya karena secara geografis mungkin kurang pas posisinya, jadi nggak terlalu banyak investor yang mau di sini. Permasalahan lain juga biasanya yang terkait dengan tanah dan sebagainya. Terus fokus pembangunan dari pemerintahnya belum bertumpu ke pertanian. Makanya di periode ini saya dengan Buya banyak coba fokus ke pertanian, terutama juga penguatan sektor hilir. Gitu. Jadi memang ya untuk tadi pertanian bertumbuh masih positif di COVID. Terus kita PDRB paling besar pertanian. Ya udah kalau mau mengungkit pertumbuhan ekonominya ya kita coba fokus di pertanian. Tapi penguatan di hulu dan hilir. Hulunya nih kalau petani di Sumbar nggak usah diajarin lagi cara nanam, cara ini mereka udah tahu. Cuman kan permasalahannya kadang-kadang produk ini untuk diolah menjadi added value yang lebih tinggi dari piramida value chain. Nah, ini nggak ada, jadi dia yang di bawah aja. Raw material aja kebanyakan. Walaupun kita lumbung pangannya Sumatera, ngirim ke Riau tiap hari kelapa, cabe, bawang, sayur mayur, telur, ikan kita kirim ke Riau tiap hari. Cuman ya udah bentuknya raw material aja. Terus upaya dari pemerintah untuk tadi itu 10% APBD di sektor pertanian kita coba masukin ke program. Terus penguatan di sektor hilir di tanaman pangan kita. Terus juga mencari investor-investor yang terkait dengan pertanian, pengolahan tomat, cabai gitu-gitu. Saya sudah coba buka komunikasi dengan beberapa, membuat BUMD khusus agro.
BUMD Agro on proses, ternyata kalau di pemerintah agak beda, lebih lama panjang prosesnya. Ini itu BUMD Agro untuk ngebantu petani dan juga untuk bantu di hilir. Oke. Kalau dari pembangunan tadi, yang idealnya dengan kalau kita lihat dari agama, kultur masyarakat, kemudian topografi di Sumber, ideal pembangunan di Sumber itu seperti apa, Pak? Kalau ngelihat ideal, sebenarnya kan semua sektor ekonomi bisa dimanfaatkan untuk pembangunan gitu. Kalau tadi saya udah bahas tentang pertanian ya, pertanian. Nah, mungkin sekarang saya singgung UMKM. Pertanian ideal, UMKM juga ideal. Kemarin saya buat konten di ruangan saya, ruangan pribadi, UMKM, produk UMKM, pangan apapun boleh pajang di ruangan saya. Dan itu ternyata yang daftar udah 286, jadi sampai nggak bisa muat tuh mungkin. Jadi Bapak Wakil Gubernur endorse sekarang ini. Iya, endorse. Tadi kebetulan ada Pak Kapolda, Pak Danrem main ke ruangan. Beliau ngeliat, wah ini luar biasa banget ya UMKM ini, ternyata banyak banget ya macam-macam. Ada yang sambal rujak, ada yang rendang telur kering, macam-macam gitu. Mereka juga kagum gitu. Ada coklat kopi, coklat rendang, berbagai macam produk ya Pak. Saya juga nggak nyangka ternyata sebanyak ini. Nah, itu artinya salah satu peluang yang bisa dikerjain di Sumatera Barat. Hal-hal kayak gitu, UMKM dan derivatnya. Yang non pangan juga sepatu, tas, minyak wangi, sabun cuci, terus pernak-pernik wanita, perhiasan gitu, banyak banget gitu. Nah, itu juga salah satu potensi ekonomi. Apalagi sekarang zamannya digital, terus itu kan rata-rata memang milenial tuh yang mengelola online gitu. Online, rata-rata jualan online. Jadi artinya ini sesuatu yang juga bisa, dan memang itu merupakan penyumbang PDRB kedua di Sumatera Barat ya, terkait dengan UMKM. Nah, satu yang bisa dikombinasikan dengan pariwisata yang menghasilkan nanti ekonomi kreatif. Oke, kalau kita beralih ke pembangunan infrastruktur nih Pak, ini bisa dibilang tergolong lambat dengan pembangunan tol. Infrastruktur ada fisik dan non fisik. Iya, benar sekali. Kalau kita bahas tol boleh? Boleh banget. Oke. Ini yang pembangunan tol yang sektor Cicincin, Payakumbuh dan Pangkalan. Ini kan ada yang ditangguhkan ya Pak ya. Ini kendalanya apakah di anggaran atau ada kendala lain sebenarnya? Jadi ada sekarang gimana? Kita bahas Padang Cicincin dulu. Kebetulan saya ketua harian pelaksana jalan tol ditunjuk sama Pak Gubernur. Padang Cicincin jalan nggak jalan. Tapi memang ada kekurangan dana yang belum di dropping dari pusat untuk pembayaran lahan. Sebenarnya lahan yang bebas ini udah cukup banyak, banyak sekali bahkan. Cuman memang ada kendala dalam pembayaran beberapa lahan. Siapa yang bayar bukan dari kita, itu dari Kementerian Keuangan. Jadi tanah-tanah yang bebas ini ada yang beberapa belum bayar. Terus permasalahan-permasalahan di lapangan itu udah mulai terurai satu persatu. Ada 1480 berapa ya? 80 lupa saya. 1480 kita katakan bidang yang harus dibebaskan, bayangin ya. Nah, terus ini macam-macam masalahnya. Ada yang anaknya gugat bapaknya, ada yang orang tuanya meninggal, anaknya ada kepisah-pisah, itu diurai satu persatu. Ada yang nggak mau diukur, gitu kan. Tapi secara generalis sebenarnya masyarakat Sumber udah mulai mau untuk mendukung jalan tol ini. Hanya oknum tertentu lah, kecil sekali jumlahnya. Karena memang bukan ganti rugi ya, ganti untung, karena nilai tanah cukup tinggi digantinya. Berarti kendalanya memang di pembebasan lahan ya Pak? Pembebasan lahan, tunggu dulu, jangan sampai salah tafsir. Pembebasan lahan ini udah nggak gitu menjadi kendala, menunggu pembayaran. Beberapa ini udah banyak lah, 20% ini menunggu pembayaran dari lahan yang sudah bebas. Jadi lahan udah bebas, sertifikat udah kelar, udah diserahkan, mereka menunggu pembayaran. Nah, ini mesti ngantri, nunggu dana dari pusat yang mungkin katanya bulan 8 atau bulan 9 ini baru ada. Karena jumlahnya besar, sampai 300 miliaran. Itu yang dibutuhkan lagi ya untuk nyelesain Padang Cicincin. Terus kalau Cicincin tadi Pangkalan ditangguhkan itu kan ditunda sampai batas waktu yang ditentukan. Wajar aja karena penlocknya juga belum ada. Jadi sepertinya kita harus selesaikan dulu Padang Cicincin, ya kan, clear. Akhir tahun ini harus clear masalah tanah. Karena kalau kita bebasin nanti belum dibayar, masyarakat kecewa juga. Clear masalah tanah, habis itu baru bisa ada penentuan penlocknya Cicincin Bukit Tinggi. Terus baru penlocknya Bukit Tinggi, Payakumbuh. Baru Payakumbuh, Pangkalan. Jadi belum ada penlock, itu penentuan lokasi.
lewatnya lewat mana aja gitu ya. Kalau Padang Cincin nih progresnya gimana terus dikerjakan, nggak berhenti. Utama Karya setiap hari ngerjain kan girder. Kalau Febri lihat Padang Pariaman, lewat Padang Pariaman udah pada mulai dipasang. Oke. Kalau tahun 2022 besok ini optimis nggak selesai ini Pak? Kalau nggak, lahan harus tahun ini harus selesai lahan. Terus Padang Cincin memang harus diselesaikan tahun 2022. Kalau lahan bisa selesai sekarang, paling nggak ya mungkin sambil berprogres 90%, 95% bisa bebas, ya kan? Sekarang kan yang udah bebas semuanya kan 65%, jadi udah lumayan. Iya. More than half. Nah terus tinggal dari Utama Karyanya kan nggak depending sama kita sendiri. Karena ada instansi BPN yang terkait tanah itu vertikal ya, bukan di bawah Badan Provinsi. Terus Utama Karya yang bangun itu kan BUMN, bukan di bawah provinsi. Terus ada satu lagi yang terkait dengan pembayaran dan keuangan daerah. Berarti hubungan vertikal. Nah itu yang harus kita jalin komunikasinya. Terus peran provinsi di mana? Membantu kalau ada permasalahan di masyarakat, di lapangan, apa yang kita bisa bantu. Kita juga disupport penuh oleh kepolisian Polda Sumbar, juga disupport penuh oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Jadi ada yang kalau berkasus, misalnya yang pernah dengar mungkin Febri, mafia tanah lah, permainan tanah, nah itu kita serahkan ke pihak yang berwajib. Oke, berarti itu sudah didukung oleh kepolisian ya Pak? Sangat didukung. Oke, kita beralih ini Pak ke isu terkini soal mobil dinas Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur ini sedang ramai dibahas di khalayak ramai. Ini mungkin waktunya untuk klarifikasi juga boleh ini Bapak. Mobilnya udah dibalikin tuh ke Satgas Covid. Katanya dengar ini mobil pribadi Bapak kan banyak nih, katanya banyak koleksinya. Boleh tahu nggak ini mobilnya apa aja sih Pak? Jangan ntar kamu minjem lagi. Kali aja kan juga dibantu untuk Covid nih ya. Mau ditambah satu lagi kali aja gitu Pak. Kamu pinjem lagi. Itu satu aja untuk Covid, jangan ada lain. Iya, ini boleh nggak diklarifikasi tentang ini nih Pak? Bagian mana yang klarifikasi? Ini kan katanya banyak yang menilai ya Pak ya, bahkan dari pengamat juga menilai karena kondisi lagi Covid sekarang, kemudian Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur mengganti mobil dinas. Ini Kak, apakah harus hari ini, harus saat ini? Mobilnya udah dipakai 3 bulan. Tapi baru ributnya sekarang, ya kan? Mobilnya di bawah harga pagu, nggak menyalahi aturan. Terus nggak mengganggu anggaran Covid sama sekali, bahkan ada sisanya gitu kan. Jadi sebenarnya secara prosedur dan apa nggak ada yang salah. Terus kedua, waktu saya pakai mobil pribadi nggak ada yang ribut, ya kan? Terus waktu tadi bawa pagu, nggak menyalahi aturan, ya kan? Yang menganggarkan dari tahun 2020, bukan kami yang menganggarkan, jadi udah ada given. Terus mobil yang lama, ya ini mobil itu 3 bulan tuh udah 10.000 km, jadi memang mobilitasnya tinggi. Mobil yang lama pernah zamannya Pak Wagub yang sebelumnya, Pak NA, memang udah mobilitasnya tinggi, ya kan, terus pernah mengalami kecelakaan gitu kan. Jadi sebenarnya sih nggak ada yang salah sama itu, cuman mungkin karena dilihat ini lagi pandemi gitu. Kalau di total 2 miliar itu lebih kecil dari renovasi rumah ketua DPRD loh sebenarnya. Jadi saya juga agak suka heran gitu. Tapi nggak apa-apa. Tadi karena Pak Gubernur kan memutuskan untuk menyerahkan untuk membantu COVID di hari yang sama. Tadi saya juga serahkan untuk membantu COVID di Sumbar gitu penggunaannya. Jadi sekarang pakai mobil apa ini Pak? Nanti kamu nebeng lagi. Nggak apa-apa, kan saya rakyat, nggak apa-apa nebeng sama Wakil Gubernur. Boleh kalau mobil dinas, mobil pribadi nggak boleh. Boleh. Ini jadi sekarang pakai mobil pribadi ya Pak ya? Oke. Kalau boleh tahu berapa sih mobil pribadi Bapak? Banyak nih kayaknya nih. Jadi nggak terpengaruh dong sama mobil dinas yang begitu ya Pak ya? Jawab dong. Oke, berarti nanti untuk saya jawab, kamu bilang Om minta jajan dong Om gitu. Enggak, jangan lah. Nggak jajan. Minta mobilnya satu nggak apa-apa kali. Jangan minjem. Oke Pak, kita beralih nih. Ini kan harmonis sekali nih hubungan Bapak dengan Buya. Banyak sekali memang pasangan justru malah di periode pertama itu kurang harmonis karena mungkin ada
persaingan, indikasi persaingan. Ini kira-kira apakah bisa dipertahankan sampai akhir periode? Ya harus. Jadi begini, saya ke politik gara-gara Buya, yang ngajak saya Buya, ya kan. Buya juga mempertaruhkan nasib dalam tanda kutip waktu itu, yang ngajak saya yang popularitasnya nol. Ya kan? Kenapa beliau nggak ngajak yang udah lebih terkenal gitu, misalnya orang udah jadi wali kota, atau jadi bupati, ada yang udah atau berkecimpung di dunia publik sebelumnya, atau anak-anak muda Minang lain udah berkecimpung di politik duluan, misalnya. Saya bukan dari politisi, bukan dari keluarga pejabat, keluarga saya bukan dari politisi, kan itu juga ada. Maksudnya pertaruhan beliau juga, di satu sisi Buya udah jadi wali kota Padang 2 kali. Terus artinya udah punya popularitas pastinya kan. Nah jadi saya belajar dari beliau, terus ngelihat sifatnya yang penyabar gitu kan, murah senyum ya. Jadi kami setelah komunikasi rutin. Pernah cekcok nggak sih Pak? Nggak pernah. Sampai saat ini nggak pernah. Karena semuanya dibicarakan. Dan Buya ini tipenya orang yang nerima gitu. Jadi kalau saya ngasih pendapat atau apa, nggak dipatahkan sama beliau gitu. Oh iya tuh bagus tuh, boleh gitu, dan dipakai gitu lah. Jadi banyak ide-ide dari saya, makanya saya terus bersemangat karena ide-ide dari saya nggak dipatahkan oleh beliau, disupport, jadi enak gitu. Nah tadi beberapa hal saya sampaikan, terus beliau bilang, oh ya bagus tuh, benar tuh, yaudah kita buat suratnya untuk macam-macam, ya untuk Sumbar juga ujung-ujung. Oke. Untuk periode selanjutnya apakah masih akan berpasangan dengan Buya nantinya? Masih lama kali. Ya kalau misalnya harmonis kenapa tidak yang sampai? Yang tahu kan cuma Tuhan. Iya. Gitu, ya kan? Tapi harapannya gimana Pak? Ya kalau memang jalannya begitu kan, ya nggak ada yang tahu ya. Kita jalanin aja. Saya jujur ya, saya bukan orang yang mau mengejar kekuasaan, mau itu gitu. Saya tetap merasa memang habitat saya sih di dunia paling enak jadi pengusaha deh. Oke. Ya kan, kamu mendingan jadi pengusaha deh. Pertama nggak ada nomor induk pegawai, nggak bakal pensiun. Ya kan? Jadi kalau kamu tanya kalau nggak politik gampang saya jadi pengusaha lagi gitu. Sekarang kan saya mundur, tarik diri dulu dari posisi direksi dan sebagainya, mundur saya kan. Jadi karena kan saya nggak bisa day to day in charge di perusahaan-perusahaan, jadi saya mundur dari semua posisi direksi, direktur, dirut, mundur semua saya. Jadi pasif aja, paling komisaris. Terus kalau jadi gubernur, kalau sekarang periodenya cuma 3,5 tahun ya kan, sampai 2024 ya, jadi nggak usah terlalu pusingin gitu. Kalau namanya rezeki nggak kemana, saya juga nggak pernah mikir jadi wakil gubernur ini ya. Tapi ada rencana nggak? Rencana apa? Untuk melanjutkan dengan Buya? Ada, kalau rencana ada ya. Oke, sahabat Kofesia, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Audi. Tapi beneran kamu nggak punya pacar kan? Jack, nggak punya pacar Jack? Oke. Enggak, ajudan saya masih ini, jomblo. Oh gitu ya, oke. Oke, tapi untuk sebelum kita tutup, kita minta closing statement nih dari Bapak Audi untuk pembangunan Sumatera Barat dan untuk milenial Sumatera Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak? Ini aja deh, pesan untuk seluruh masyarakat Sumatera Barat, untuk siapapun itu. Jadi kalau saya punya prinsip, kita tuh harus baik aja sama semua orang, ya kan? Baik aja gitu, berpikiran baik, berpikiran positif, walaupun kadang memang orang suka jahat, suka orang nggak kenal suka menjudge. Gini, karena dalam hidup ya, kita nggak tahu kapan Febri butuh saya, kapan saya butuh Febri. Benar. Ketemu kapan? Emang dulu teman-teman SMA saya nyangka saya jadi wakil gubernur, enggak kan? Ya kan? Coba atau teman-teman kuliah saya nyangka saya jadi wakil gubernur, enggak kan? Kalau mereka nyangka, mereka nggak bakal ngutang ke saya terus nggak bayar, ya kan? Jadi yang penting buat baik aja sama semua orang, kerjakan sesuatu dengan kesungguhan, dengan ikhlas, gitu kan. Nah biasanya kalau kayak gitu hal baik juga datang lagi ke kita. Nah itu aja. Oke, itu tadi closing statement dari Bapak Audi. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung dengan Kofesia hari ini. Teman-teman sahabat Kofesia, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.